Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran yang keempat, kelima, dan juga keenam. Seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut materi belajar kita pada pagi hari ini. Materi kita yang pertama, bahasa Indonesia tentang bagaimana etika dalam melakukan wawancara. Anak-anak masih ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi langsung. Sehingga dalam berkomunikasi harus ada etika-etika yang diterapkan agar wawancara dapat dilakukan dengan terfokus dan menyenangkan. Etika merupakan norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat. Berikut ini etika yang harus kita lakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, bersikap sopan santun, wajar, dan juga ramah. Yang ketiga, kita dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Yang keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Yang kelima, anak-anak harus menghindari pertanyaan yang bersifat pribadi agar narasumber tidak tersinggung. Dan yang keenam, mencatat hal-hal yang penting dari hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Dan yang terakhir, ketujuh, selesai wawancara, kita harus mengucapkan terima kasih karena narasumber sudah mau meluangkan waktunya. Materi kita yang kedua, yaitu IPS, tentang usaha pelestarian lingkungan hidup. Perlu anak-anak ketahui, lingkungan hidup semakin terancam oleh peradaban manusia yang semakin lama semakin berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pelestarian lingkungan yang tepat. Pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai fenomena agar tetap mampu mendukung keberlangsungan makhluk hidup. Berikut ini beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk pelestarian lingkungan hidup. Materi IPS yang kedua yaitu tentang dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. Yang pertama, terjadinya banjir, tanah longsor, dan erosi tanah yang merupakan dampak akibat dari pembakaran hutan dan juga penebangan hutan secara liar. Yang kedua, sumber daya alam cepat habis dan akan terjadi tanah berongga yang merupakan akibat dari penambangan yang dilakukan tanpa batas. Yang ketiga, terumbu karang dan ekosistem laut lainnya akan hancur serta ikan-ikan kecil ikut terjaring, merupakan dampak dari kegiatan menangkap ikan dengan bahan peledak dan juga dengan pukat harimau.
Materi kita yang ketiga yaitu SBDP. Di pembelajaran sebelumnya, dalam menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan teknik vokal seperti intonasi, artikulasi, dan juga pernapasan. Ternyata selain memperhatikan teknik vokal, hal yang terpenting dalam menyanyikan lagu yaitu ekspresi. Ekspresi disebut juga penjiwaan lagu. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kemampuan penyanyi menyesuaikan isi dan jiwa lagu sesuai dengan kehendak pencipta. Berikut ini hal-hal yang harus diketahui oleh seorang penyanyi. Yang pertama, menguasai materi lagu. Yang kedua, harus mengerti isi lagu agar ekspresi yang ditampilkan saat bernyanyi dapat sesuai dengan kehendak dari pencipta lagu. Yang ketiga, menerapkan frasering atau pemenggalan lirik dengan baik. Dan yang keempat, memahami tanda-tanda yang terdapat dalam lagu, contohnya tanda tempo, cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan, tanda dinamik, dan juga tanda ekspresi. Materi kita yang keempat yaitu PPKN tentang akibat tidak menjaga lingkungan sekitar. Lingkungan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Namun seiring berkembangnya umat manusia, kebutuhan terhadap ruang dan penggunaan teknologi yang semakin tinggi membuat lingkungan lambat laun mengalami perubahan. Berikut ini akibat tidak menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu terjadinya bencana alam, contohnya terjadinya banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan pencemaran tanah. Kedua bencana tersebut akibat ulah manusia yang menebang pepohonan di daerah hutan ataupun lereng gunung sehingga banjir dan longsor sering terjadi apalagi ketika musim penghujan. Dampak dari tidak menjaga kelestarian lingkungan yang kedua adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik akan tercemar. Lingkungan yang tercemar sebagai akibat dari bakteri sampah maupun limbah bahan kimia akan berpotensi meracuni makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dampak dari tidak menjaga kelestarian lingkungan sekitar yang ketiga yaitu banyak tumbuhan dan hewan yang akan mengalami kepunahan akibat dari faktor lingkungan yang sudah rusak. Baiklah anak-anak, demikian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.